Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, balik lagi kita di acara Kisah Teladan yang mengisahkan sebuah kisah yang insya Allah nanti setelah kita dengarkan kita akan mendapatkan sebuah keteladanan. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang sahabat yang mulia, di mana Rasulullah mendoakannya agar dia mendapatkan sebuah tanda yang sangat luar biasa. Tandanya adalah sebuah sinar terpancarkan di wajahnya. Namun seorang sahabat ini berdoa agar kiranya dipindahkan cahayanya tersebut, dan cahayanya tersebut pun dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung cemetinya. Masya Allah. Sahabat ini adalah At-Tufail Ad-Dawsi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tufail Ad-Dawsi ini adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau dahulu tinggal jauh dari Mekah, dan beliau ini sangat dermawan, sangat baik orangnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan nih pemirsa, periuknya itu di rumah itu nggak pernah turun. Kenapa? Karena selalu memasak dan menjamu orang-orang yang datang dan kelaparan meminta makan kepadanya. Pintu rumahnya itu dikatakan hampir tak pernah tertutup. Kenapa? Karena selalu datang silih berganti tamu. Selalu dia open home. Nah, selalu buka rumah. Jadi tamu-tamu selalu dijamunya, selalu datang. Dia memberikan keamanan kepada orang yang membutuhkan keamanan. Dia memberikan rasa ketenangan bagi orang-orang yang merasa ketakutan. Itulah dia Tufail Ad-Dawsi. Dan tidak hanya itu aja nih pemirsa, melainkan dia ini adalah seorang sastrawan, ahli dalam mengungkapkan syair-syair yang bagus. Orangnya cerdas. Ini adalah seorang sahabat yang lebih baik ataupun yang baik, yang luar biasa. Nah, ceritanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tufail Ad-Dawsi ingin melaksanakan sebuah ibadah, yaitu mungkin kalau bahasa kita yang sekarang ini umroh lah. Jadi dia dari kampungnya, perkampungan Ad-Dawsi, beranjak dia ingin melakukan perjalanan ke Mekah. Wah, jadi perjalanannya si Tufail Ad-Dawsi ini sudah diketahui oleh orang pembesar-pembesar Quraisy. Dan pemirsa, luar biasanya lagi, Tufail Ad-Dawsi ini itu bukan orang sembarangan, melainkan dia adalah kepala kabilah dari Ad-Dawsi. Wis, pinter, cerdas, lengkap lah, Masya Allah lah pokoknya. Jadi orang kafir Quraisy ini mewanti-wanti, jangan sempet orang kayak si Tufail Ad-Dawsi ini masuk ke dalam Islam. Karena bahaya, kepala kabilah. Kalau kepalanya masuk ke Islam, ditakutnya nanti para orang Ad-Dawsi itu pun masuk ke Islam. Wah, ini membuat ketakutan orang-orang kafir Quraisy. Jadi di tengah perjalanan nih pemirsa, jadi jalan kan masih jauh nih. Belum sampai ke Mekah udah dicegat ya. Wah, di pintu Mekah itu udah dicegat dia sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang, wahai Tufail Ad-Dawsi. Wah, pokoknya disambut dengan meriah lah. Tufail pun, tumben-tumbenan aku disambut nih kan, mungkin ya kan. Nah, kemudian pemirsa, wahai Tufail, cobalah kamu pikirin. Kamu datang di waktu yang kurang tepat nih Tufail. Kenapa? Karena di kampung kami di Mekah itu ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, ini waduh gawat nih. Kenapa? Karena di kampung kami itu udah terpisah-pisah itu. Antara anak kemudian sama bapaknya, suami dengan istri. Pokoknya sudah terpisah-pisah lah. Hancur-hancuran lah keluarga kami di Mekah sekarang ini.
Nah, apa yang kami rasakan sekarang ini, kami nggak mau kalau engkau nanti merasakan hal serupa yang seperti kami rasakan. Kata orang kafir Quraisy nih pemirsa. Nah, singkatnya mereka terus menakut-nakuti. Wah. Jadi nih, wahai Tufail, kalau nanti kamu di Mekah, hindari itu yang namanya si Muhammad itu. Kenapa? Karena perkataannya itu, lisannya itu bak sihir. Yang bisa membuat ya antara suami dan istri terpisah, yang bisa membuat antara saudaranya dengan saudaranya terpisah, yang bisa membuat ya antara bapak dan anaknya terpisah. Jadi hati-hati, kalau kamu sudah ada di Mekah nanti jangan sekali-sekali kau mendekati Muhammad. Dekat aja jangan, karena perkataannya itu bisa kayak sihir. Wah, jadi udah ditakut-takuti duluan nih pemirsa. Jadi Tufail pun ya kan karena memang dia nggak tahu, yang gengge aja, ya iya aja lah. Wah, berarti ini aku harus hati-hati nih dengan orang yang namanya Muhammad tadi. Jangan sempat aku kena sihir lah, mungkin gitulah wanti-wanti dari Tufail Ad-Dawsi. Wah, singkat cerita, Tufail pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Masjidil Haram. Ya biasalah, ya untuk melaksanakan ya ibadah yaitu tawaf ya. Jadi tawaf itu sudah ada disyariatkan sejak ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai ya sekarang itu masih di zamannya Tufail Ad-Dawsi tadi itu masih ada tawaf, beribadah di Ka'bah. Karena orang-orang terdahulu itu mengikuti ya ajaran dari Nabi Ibrahim. Tapi nah ini ajaran Nabi Ibrahim ini sudah dicampur-campur dengan kesyirikan sehingga tidak murni lagi ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Tufail pun ya ingin melaksanakan ibadah ya tadi ke Masjidil Haram, ya ingin tawaf, kemudian juga ingin ya mendekatkan diri kepada berhala-berhala yang ditaruh dan diletakkan di dekat Ka'bah tadi. Dia ingin meminta berkah kepada berhala-berhala tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira nih apa nih yang bakalan terjadi ya kepada Tufail Ad-Dawsi? Masya Allah. Kenapa? Karena kebetulan ketika Tufail Ad-Dawsi ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, tampak ada seorang laki-laki yang tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah pula di situ. Apa yang akan terjadi? Insya Allah akan kita lanjutkan kembali cerita kita setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan. Masih kita menceritakan ya seorang sahabat yang mulia, At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Nah, ceritanya tadi At-Tufail itu sudah sampai ke pintu ya Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Tapi karena sudah diwanti-wanti nih pemirsa, ya sudah diwanti-wanti oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia pun ada timbul rasa khawatir dan ketakutan juga dalam benaknya dan dirinya tadi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kapas, ya ditutupnya kupingnya, tutup kupingnya pakai kapas. Wah, hidungnya enggak, hanya telinganya saja. Kenapa? Supaya dia tidak bisa mendengarkan perkataan dari ya Rasulullah SAW. Takut dia nih pemirsa. Wah, ternyata benar, kebetulan nih pemirsa. Singkat cerita, ketika Tufail Ad-Dawsi ya ingin melaksanakan ibadah umrohnya tadi, dia melihat ada sosok pemuda yang sedang beribadah di depan Ka'bah. Dia nampak pemuda ini sholat, tapi sholatnya itu beda dengan sholatnya Tufail Ad-Dawsi tadi. Ibadahnya kok lain ini. Jadi membuat tertarik si Tufail tadi nih pemirsa.
Wah, ini salahnya Tufail nih, benernya Tufail nih tadi, cuma telinganya aja yang ditutup, matanya nggak ditutup. Sehingga nampak nih, tertarik dengan ibadahnya si Rasulullah SAW tadi. Akhirnya dia sedikit demi sedikit ya, mengikuti langkah Rasulullah SAW ya, mendekati Rasulullah. Dia mendengarkannya, walaupun kupingnya udah ditutup, ya namanya ditutup pakai kapas itu semana sih rapatnya nih pemirsa. Nah, jadi dia sedikit pun mendengarkan ya perkataan dari Rasulullah SAW, ya, yaitu ya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Wih, di situ dia. Padahal sedikit aja telinganya denger ini pemirsa, sedikit aja. Luar biasanya nih pemirsa, dia langsung jatuh hati dengan ungkapan-ungkapan perkataan dari Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga nih pemirsa, ketika Rasulullah SAW selesai ibadah ya, selesai ibadah sholat di Ka'bah tadi, Rasulullah pun beranjak pulang tanpa disadari langkah kaki dari At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi mengikuti Rasulullah SAW. Pulang Rasulullah, manut dia, ngikut dia nih pemirsa, jalan sampai Rasulullah di rumahnya, sampai ke rumahnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tufail pun menjumpai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelum itu Tufail Ad-Dawsi berkata pada dirinya, celakalah wahai kamu Tufail, kamu bukan orang goblok, kamu orang pinter, kamu orang cerdas. Kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah SAW itu benar, maka kamu harus mengikutinya. Tapi kalau memang perkataan itu nggak benar, ya sesuai logika dong, ya ditinggalin. Dan Tufail Ad-Dawsi ini bukan orang bloon, bukan orang bodoh, melainkan dia adalah orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang sastrawan, yang bahasa sastranya itu tinggi, nggak seperti orang-orang biasa. Wah. Jadi ketika itu akhirnya karena saking penasarannya, Tufail Ad-Dawsi pun bertanya kepada Muhammad Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang apa yang kamu bawakan. Akhirnya Rasulullah menjelaskan sedikit ya berkaitan dengan Islam. Islam itu, wahai Tufail Ad-Dawsi, itu gini dijelaskan oleh Rasulullah SAW panjang lebar, hingga membuat tertarik ya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi tadi. Wah, akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibacakanlah oleh Rasulullah SAW ya dua surah aja nih pemirsa. Gak panjang-panjang, gak sampai 30 juz. Dua surah ini pun adalah surah yang pendek, gak cukup panjang, yaitu surah Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq. Dua surah ini aja, gak perlu panjang-panjang. Ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Tufail Ad-Dawsi mengatakan, tidak pernah aku mendengarkan sebuah perkataan yang indah seperti ini. Itu yang mengatakan pemirsa, bukan orang bodoh, melainkan seorang sastrawan, jago dalam bersyair. Tapi dia, pemirsa yang dirahmati Allah, mengakui, nih perkataan ini bukan dari manusia, melainkan dari Rabb semesta alam. Akhirnya ketika telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya berkaitan dengan Islam, kemudian dibacakanlah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya, dan dilanjutkan sampai surah Al-Falaq. Tufail Ad-Dawsi mengangkat tangannya, mengangkat jarinya, tak ragu dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung seorang pembesar dari kabilah Daus, seorang yang cerdas, sastrawan, seorang yang dihormati di kabilahnya, mengucapkan syahadat hanya dengan mendengarkan surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan sedikit penjelasan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan Islam. Geger wong kafir Quraisy mendengarkan bahwasannya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi masuk Islam. Kebakaran jenggot mereka. Waduh, padahal tak wanti-wanti nih. Padahal udah tak peringati dia ini, jangan sempat meninggalkan atau mendengarkan Muhammad. Akhirnya apa? Bener masuk Islam,
At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Nah, jadi pemirsa, ketika At-Tufail bin Amru Ad-Dausi masuk Islam ketika itu, dia nggak langsung pulang, melainkan, wahai Rasulullah, aku ingin tinggal di sini beberapa waktu nih. Aku ingin memperkuat imanku, ingin memperkuat berkaitan dengan sakofah Islamku. Karena aku memiliki niat untuk pulang, aku ingin berdakwah kepada keluargaku nih pemirsa. Masya Allah. Mulia sekali nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat dari At-Tufail Ad-Dausi. Akhirnya berjalannya waktu, Tufail Ad-Dausi pun belajar Islam dan alhamdulillah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Akhirnya ia putuskan, wahai Rasulullah, aku ingin pulang berdakwah di kampungku. Maka Rasulullah, berikanlah sebuah tanda kepadaku untuk memperkuat argumenku. Kemudian Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, berikanlah sebuah tanda kepada Tufail Ad-Dausi, ya Allah. Akhirnya setelah doa Rasulullah, Tufail Ad-Dausi pun beranjak pulang ke kampungnya. Apa yang terjadi di kampungnya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita balik lagi di Kisah Teladan dan masih menceritakan sahabat yang mulia, yaitu At-Tufail bin Amru Ad-Dausi, pemimpin kabilah Daus ketika itu. Dan luar biasanya pemirsa, tadi kita ceritakan bahwasannya At-Tufail bin Amru Ad-Dausi sudah masuk Islam dan Islamnya pun kokoh kuat dan ia siap untuk berdakwah di kaumnya. Kemudian ia meminta kepada Rasulullah agar mendoakannya, diberikanlah sebuah tanda ya untuk memperkuat argumennya dalam berdakwah. Luar biasanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah sebuah tanda ya untuk Tufail Ad-Dausi. Wah, jadi doanya nggak langsung doa langsung meling gitu, enggak. Itu tuh butuh proses nih pemirsa. Akhirnya pun dia pulang, Tufail bin Amru ya Ad-Dausi pulang. Ya, sebelum dia masuk ke dalam perkampungannya, Allah mengabulkan doa dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba terpancar kayak lampu kinclong terang di wajah dari At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Jadi kayak lampu wajahnya itu. Wow. Kan keren itu kalau mukanya kinclong gitu kan, glowing, tanpa pakai bedak, tanpa pakai apa-apa gitu. Luar biasa. Tapi yo khawatir lah pastinya lah pemirsa. Dia takut dibilang oleh kaumnya, bosan Tufail ini kena azab nih, jangan-jangan nih Tufail nih. Tengoklah dia tinggalkan agama nenek moyangnya. Dia masuk ke agama yang baru, kena azab. Mukanya kinclong kayak lampu. Padahal dulu di zaman itu belum ada lampu, masih pakai lampu teplok mungkin, lampu sentir gitu. Nah ini pemirsa, akhirnya pun Tufail pun karena khawatirnya dia berdoa, ya Allah pindahkanlah ya Allah, jangan di wajahku ya Allah, aku khawatir, aku takut nanti aku makin dibilangin tak apa-apa ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dari ya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Akhirnya kinclong di mukanya tadi ya kayak lighting wajahnya tiba-tiba turun dan menuju ke cambuk atau cemeti dari Tufail Ad-Dausi. Jadi punya cemeti dia. Nah, cemetinya itu kan apa? Cambuknya itu kayak tali itu molor, di ujungnya itu dia bersinar. Wih, jadi keren, kayak punya pusaka gitu. Luar biasa. Nah, singkatnya pemirsa, akhirnya
Tufail bin Amru Ad-Dausi pulang ke rumah. Wah, namanya juga anak sing ganteng, sing baik hati, sing cerdas, ahli sastra, ya. Kemudian pokoknya the best lah itu Tufail Ad-Dausi bagi keluarganya. Langsung disambut oleh seorang ayah tercinta dari Tufail Ad-Dausi. Wah, anakku lanang wis bali, anak laki-lakiku udah pulang. Masya Allah, udah lama kali rindu bapakmu iki lo nak. Mau dipeluk kan. Tiba-tiba Tufail bin Ad-Dausi, ya, Tufail bin Amru bin Ad-Dausi. Oh no. Jangan deket-deket aku wahai bapakku. Mohon maaf. Loh, kenapa pula kowe nakku? Heran loh bapaknya pastinya. Kok anaknya tiba-tiba berubah? Maaf Pak, kata Tufail bin Amru Ad-Dausi. Sesungguhnya aku ini sudah pindah agama. Loh, apa-apaan gue iki? Lo agamamu ya agamaku. Kata bapak dari Tufail Dausi. Kalau gitu Pak, kau mau mengikuti agama Rasulullah SAW Muhammad? Ya, aku mau. Oke, kalau gitu Bapak mandi dulu. Oke, kalau cuma itu syaratnya mandi aku. Mandi. Gampang nih pemirsa. Bapaknya tak lama kemudian masuk Islam dan belajar Islam kepada ya At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Alhamdulillah. Ini datang lagi orang kedua yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya yang sangat mencintai dan menyayangi dari ya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Wah, suamiku udah pulang. Walah sayang, aku datang gitu. Kayak di film-film India itu datang mau meluk mungkin kayak gitu lah kira-kira. Pas mau datang, stop. Mohon maaf, aku sudah Islam. Aku sudah Muslim sekarang. Lah kamu beda agamanya sama agamaku. Loh, ngomong apa loh sayangku ini loh? Lah agamamu ya agamaku juga loh, kata istri dari At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Oh, kalau gitu, kalau kamu mau mengikuti agamaku, mau mengikuti agama Islam, nah mandi sana kamu. Oke, langsung mau mandi dia. Tapi kamu mandinya sana di sumur yang ada patung apanya itu, Zu As-Suro. Wah, itu nama patungnya itu. Loh, kenapa emangnya sayang kan gitu tanda tanya. Kamu takut ya supaya nanti aku mandi sana ada yang melindungi. Gitulah kira-kira kata istrinya. Marahlah Tufail. Celaka kamu. Aku nyuruh kamu ke sana bukan karena supaya patung itu, patung yang nggak punya hati, yang nggak punya nyawa itu, ya, yang nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kita, supaya melindungi kamu. Enggak, melainkan kalau kamu mandi di sono, di sumur yang di sono tuh, nah di situ itu jauh dari pandangan manusia. Artinya apa? Nggak ada bakalan yang mau ngintip kamu mandi. Nah, selain itu juga aku tahu tuh patung nggak bisa nyelakain kamu. Jadi kamu mandinya ke sono aja. Oh, itu maksudnya toh. Ya udah. Karena memang istrinya sangat cinta kepada Tufail bin Amru Ad-Dausi, yuk dilakuinnya semua. Singkat cerita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya, istrinya dan keluarganya beberapa akhirnya masuk Islam, dan orang yang paling cepat ya menjemput dakwah dari Tufail Ad-Dausi adalah selain keluarganya seorang sahabat yang mulia juga, yaitu Abu Hurairah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang 1000 sayang, usaha sudah dilakukan oleh At-Tufail bin Amru Ad-Dausi untuk berdakwah di kaumnya, hanya sedikit yang mengikuti seruannya. Ya, hanya beberapa dari keluarganya dan juga tadi Abu Hurairah yang cepat ya dalam menerima dakwah dari Tufail Ad-Dausi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih panjang kisah perjalanan hidup dari sahabat yang mulia At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita sama-sama simak, apa yang sama-sama kita dengar ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mengokohkan iman kita, dan bisa kita ambil keteladanan dari seorang sahabat yang mulia At-Tufail bin Amru Ad-Dausi.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.